akhirnya. Halo, ada anak-anak nih. Hai anak-anak, selamat siang. Semoga kalian selalu semangat dan bersemangat dan bermain terus. Enggak ya? Semangat untuk belajar, semangat untuk sekolah, meskipun masih di rumah aja. Saya yakin kalian pasti pengen segera berangkat ke sekolah ya. Saya lupa, ini saya mau ngapain sekarang ya? Kira-kira anak-anak, kalian tahu nggak saya mau ngapain nih? Main futsal ya? Enggak lah. Ini saya sengaja membawa raket. Tapi ngomong-ngomong, bicara soal kecerdasan yang kemarin barusan kita bahas ya anak-anak. Penampilan saya kali ini sangat kontras ya. Sangat berbanding terbalik gitu loh. Saya membawa raket ini kelihatannya kayak jago gitu main badminton, padahal enggak. Justru kecerdasan olah tubuh atau kecerdasan olahraga ini adalah kecerdasan yang menurut saya paling rendah. Iya, saya ini kalau disuruh olahraga, apapun itu jenis olahraganya, nggak jago banget. Kalau dibandingkan sama teman-teman yang lain, itu saya paling buruk lah. Mau olahraga apa deh? Ya ini badminton, terus olahraga sepak bola, futsal, basket apalagi. Udah kan? Apa ya? Bisa sih bisa, cuman nggak seneng aja mainnya. Bukan? Tapi kalau boleh cerita dikit nih, kecerdasan yang paling menonjol dalam diri saya adalah kecerdasan intrapersonal. Dalam artian gini, kecerdasan untuk saya bisa mengenal diri saya sendiri. Loh, nggak gampang loh bisa mengenal diri kita sendiri tuh. Karena saya merasa saya mengenal diri saya, maka saya bisa menghargai diri saya. Otomatis saya juga bisa menghargai orang lain. Ketika saya bertemu dengan orang lain, saya selalu berusaha untuk bisa ramah, untuk bisa sopan, terus untuk berbicara tuh saya nggak sembarangan, jadi mengatur kata-katanya, terus ya sungkan lah, ada rasa sungkan gitu, takut menyakiti hati orang lain ketika saya berbicara dengan dia gitu. Terus di dalam diri saya ini kayak ada dialog, kayak ada diskusi teman-teman. Jadi antara pikiran dan perasaan saya ini selalu menimbang-nimbang, kira-kira baik nggak ya, buruk nggak ya, benar nggak ya, salah nggak ya untuk diri saya. Gitu sih. Itu kecerdasan intrapersonal anak-anak. Terus yang kedua, kecerdasan berbahasa atau kecerdasan linguistik. Jadi ketika saya berkata-kata, saya itu suka pakai kosakata yang tidak lazim atau mungkin kurang biasa digunakan oleh orang lain. Kalau dibilang aneh, ya nggak aneh juga sih. Saya sangat menghargai kata-kata soalnya anak-anak tuh. Dan suka pakai kata-kata yang mungkin indah dan jarang digunakan orang itu saya suka, terutama bahasa daerah. Nah, saya suka itu. Saya sangat menghargai bahasa daerah, terutama bahasa Jawa gitu. Karena bagi saya bahasa daerah ini sangat kompleks kalau dipelajari dibandingkan dengan bahasa asing.
Ya itu menurut saya. Dan saya suka melihat atau ketika ada tulisan yang keliru, wah ini tanda bacanya kurang, wah ini hurufnya salah, aduh kata-katanya ini kurang pas. Nah itu saya suka mengkoreksi itu anak-anak. Terus yang berikutnya, yang ketiga, kecerdasan bayang ruang atau kecerdasan spasial. Itu menurut saya yang paling menonjol. Ketiga, saat saya berada di suatu daerah yang baru untuk saya ini suka mengamati jalan-jalannya, terus tata letak kotanya. Habis itu saya berusaha untuk bisa menghafal jalan itu. Saya nggak takut nyasar, saya bermodalkan lihat papan jalan itu yang warnanya hijau, dan saya jarang sekali menggunakan aplikasi Google Maps atau Waze. Jadi saya modal lihat arah mata angin, ini saya ke utara atau ke selatan, ke barat atau ke timur, main feeling aja gitu anak-anak. Mantap kan? Kalau nyasar ya tanya orang. Oke, itu cerita dari saya. Nah sekarang saya minta kalian menuliskan 3 kecerdasan apa yang paling dominan dalam diri kamu. Kecerdasan apa yang paling menonjol di dalam diri kamu. Cukup tuliskan 3 aja di sekolah. Baik kalau kamu juga tuliskan alasannya, tetapi kalaupun enggak kamu tulis alasannya juga tidak apa-apa. Silakan kamu tuliskan, cukup 3 saja. Masih ingat kecerdasannya apa aja? Yaitu kecerdasan berbahasa atau linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan bayang ruang, kecerdasan olah tubuh, kecerdasan bermusik, kecerdasan menjalin hubungan atau kecerdasan interpersonal. Terus yang berikutnya kecerdasan memahami diri atau kecerdasan intrapersonal. Dan yang terakhir kecerdasan lingkungan atau naturalis. Begitu anak-anak. Dan kalian ingat, kecerdasan itu bisa saja berubah. Bahkan kecerdasan yang menonjol bisa saja bertambah anak-anak seiring berjalannya waktu dan usia kalian yang semakin dewasa. Jadi gitu, semangat mengolah kecerdasan yang kamu punya dan selalu kembangkan itu. Oke, semangat. Lupa mau main badminton ya.